Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Apakah aku boleh meminjam sitar langit surgawi Sky Hall kamu, selama beberapa hari? Tanya Lindong. Ketika Lindong mengajukan permintaannya, beberapa nuansa malu muncul di wajahnya. Faktanya, setelah dia melihat semburat kebingungan muncul di wajah mempesona wanita muda itu, dia merasa lebih malu lagi. Apa kamu bilang, kamu ingin meminjam sitar Phoenix surgawi? Jawab Ying Huan kaget. Ying Huan tanpa sadar mengangkat alisnya. Sehubungan dengan permintaan Lindong ini, dia tentu saja merasa sangat terkejut. Bagaimanapun, dia tahu betapa berharganya harta karun Yuan murni, dan itu adalah objek yang bahkan beberapa murid Sky Hall tidak bisa melihatnya. Namun, Lindong sebenarnya ingin meminjamnya. Jika orang lain yang mengajukan permintaan ini, dia kemungkinan besar akan menjawabnya dengan balasan, "Jangan bermimpi." Lindong mengumpulkan keberaniannya dan mengangguk. Melihat alis rajutan wanita muda itu dengan matanya yang cerah dan indah, dia tidak bisa menahan tawa pahit sebelum berkata, "Iya benar, boleh tidak? Aku sangat membutuhkan barang itu." Tanya Lindong. Paman guru senior Kilei pasti tidak akan setuju. The Heavenly Phoenix Zither adalah harta berharga dari Sky Hall. Pada waktunya, bahkan jika seorang sesepuh sekte ingin meminjamnya, Paman guru senior Kilei tidak akan setuju. Jawab Ying Huan setelah merenung sejenak. Karena itu, aku hanya bisa menanyakan hal ini padamu, ucap Lindong dengan canggung. Kamu ingin aku membantumu, untuk mendapatkannya melalui pintu belakang? Jawab Ying Huan. Wanita muda itu menjawab ketika dia dengan lembut mengangkat wajahnya yang cantik. Saat sinar matahari menyinari dari atas, itu membentuk lingkaran cahaya yang mirip dengan lilin-lilin lebah di sekelilingnya, menyebabkan wanita muda itu terlihat sangat memikat. Tapi, mengapa aku harus begitu baik kepada kamu? Tanya Ying Huan. Wanita muda itu memutar rambut hitamnya yang halus dengan tangan seperti batu giok, sebelum tersenyum manis pada Lindong dan bertanya dengan cara polos dan bingung. Menghadapi omong kosong wanita muda yang berbakat itu, Lindong merasa sulit untuk mengelola kata-katanya, dan hanya bisa menjawab dengan tak berdaya. Aku telah membantu kakak perempuan kamu, untuk mendapatkan otoritas komando murid Daosek. Itu harus diperhitungkan juga, ucap Lindong. Ying Huan bergumam ketika dia dengan sungguh-sungguh merenung sejenak, sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sikap linglung. Namun, aku mengingat seorang lelaki kasar dan tidak sopan selama kompetisi aula. Oleh karena itu, kontribusi kecil kamu itu, hanya cukup bagi aku untuk memaafkan perilaku kamu selama kompetisi aula. Jawab Ying Huan. Di saat masalah Little Flame yang menggantung di hatinya, dan setelah diprovokasi oleh Ying Huan selama beberapa kali, sedikit amarah tanpa sadar tumbuh di dalam hati Lindong. Dia mengerutkan keningnya, dan baru saja akan kehilangan kesabaran, tetapi, akhirnya berhasil menekannya. Lagi pula, Ying Huan tidak berutang budi padanya. Selain itu, permintaannya benar-benar sedikit berlebihan. Ketika pikirannya mencapai titik seperti itu, Lindong telah merasakan minatnya untuk meminjam barang itu telah berkurang. Sepertinya, dia harus memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. "Hei, apa kamu marah?" Tanya Ying Huan. Ketika dia melihat ekspresi Lindong berubah, ekspresi lucu di wajah cantik Ying Huan sedikit surut saat dia bertanya dengan hati-hati. "Tidak," jawab Lindong. Lindong memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, aku tidak akan merepotkanmu lagi. Aku akan memikirkan cara lain," ucap Lindong. "Aku tidak pernah bilang, kalau aku tidak akan membantumu. Selain itu, mengapa wajah kamu tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan? Kamu seorang pria yang dewasa, namun, identitas kamu sepenuhnya aneh dengan cara kamu berbicara." Gumam Ying Huan. Namun, mata besarnya tanpa sadar masih melirik ekspresi Lindong.
Bukannya aku menolak untuk membantu kamu. Dan lihat wajah kamu itu, seolah-olah kamu tidak khawatir tentang hal itu. Bagaimana bisa pria sepertimu kembali pada kata-katanya? Ucap Ying Huan. Kamu punya cara gak? Tanya Lindong. Lindong dengan canggung mengangkat bahu sebelum bertanya. Mata hitam pekat Ying Huan tampak berputar sedikit, sebelum dia melambai pada Lindong. Ikuti aku, jawab Ying Huan. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat melayang pergi seperti kupu-kupu. Lindong ragu sejenak, sebelum dengan cepat mengikuti di belakang. Mereka berdua dengan cepat pergi ke dalam aula langit raksasa. Setelah 10 menit lebih, mereka jelas memasuki wilayah dalam Sky Hall. Di area ini, keamanannya sangat ketat. Namun, dengan Ying Huan yang memimpin, mereka berdua tidak berhenti. Kami sudah sampai, kata Ying Huan, sebelum dia tiba-tiba berhenti di depan aula yang luas dan megah. Hadir lapisan cahaya yang berbentuk seperti mangkuk, yang menyelimuti seluruh aula besar di dalamnya. Lindong menatap penghalang cahaya di depannya. Dari situ, dia bisa merasakan fluktuasi yang menakutkan. Sepertinya, aula besar ini harus menjadi tempat penting di Sky Hall. Selain itu, tidak ada yang bisa menembus perlindungan yang berani seperti itu, pikir Lindong. Dengan lambaian tangan Ying Huan, sepotong batu giok putih terbang keluar dari telapak tangannya. Ketika menyentuh penghalang cahaya, itu segera memicu reaksi keras dari yang tubuh Ying Huan. Akhirnya, setelah riak menyebar, itu berubah menjadi pintu yang ringan. Ayo pergi, ucap Ying Huan. Ying Huan dengan hati-hati dan waspada melihat sekelilingnya, sebelum bergegas ke penghalang cahaya. Dia mendorong pintu besar di aula besar, dia melanjutkan untuk berjalan masuk. Di belakangnya, Lindong juga mengikuti setiap langkahnya. Aula besar sangat luas, dan ada beberapa pilar raksasa di dalamnya. Permukaan pilar-pilar itu dipenuhi dengan rune ajaib, yang samar-samar menyerupai arai raksasa. Tatapan Lindong menyapu interior aula besar, sebelum tiba-tiba mengerucut di tengah aula besar. Di tempat itu, berdiri pilar batu giok, dan di atasnya, duduk siter merah berapi-api. Nampak di permukaan sitarnya, ada gambar burung phoenix mengepakkan sayap mereka. Dari kejauhan, itu tampak seperti sayap berosilasi, mirip dengan semaian api yang sedang naik. Fluktuasi menakutkan perlahan-lahan memancar keluar dari dalamnya, menyebabkan jejak distorsi spasial di ruang sekitarnya. Apakah itu sitar Phoenix surgawi? Tanya Lindong, saat matanya terus terpaku pada sitar merah berapi-api. Ada sedikit kegembiraan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Setelah semua, hanya Pure Yuan Tracer yang bisa mengeluarkan fluktuasi yang menakutkan. Iya, jawab Ting Huan. Ying Huan menjawab sambil menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan. Kita bisa diam-diam mengambilnya, dan mengembalikannya setelah kita selesai, ucap Ying Huan. Mengambil itu, ucap Lindong kaget. Jangan bilang, kalau kamu benar-benar ingin meminta izin paman guru senior Qilei. Tidak mungkin dia akan setuju. Bahkan jika kamu meminta ayah aku memohon atas nama kamu, itu masih tidak berguna. Ucap Ying Huan. Ying Huan memutar matanya ke arah Lindong, sebelum melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Melengkungkan bibirnya dan berkata, tenang, jika kita mengalami masalah, aku akan memikulnya. Aku tidak ingin seseorang kehilangan kesabaran lagi, ucap Ying Huan. Lindong sekarang benar-benar dipenuhi dengan rasa malu. Dia hanya bisa tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Akhirnya, dia mengatakan dengan tulus padanya. Terima kasih, jawab Lindong. Tidak perlu, balas Ying Huan. Mendengar kata-katanya, Ying Huan berseri-seri seperti rubah kecil. Biasanya, Lindong selalu memiliki sikap seperti iblis. Namun, dia telah mengungkapkan ekspresinya yang tak berdaya, beberapa kali di depannya hari ini. Sementara dia tersenyum, Ying Huan memiringkan kepalanya dengan samar, dan menggunakan matanya yang besar dan cerah untuk menatap Lindong sebelum berkata. Selanjutnya, kakak perempuan meminta aku untuk memberitahukan hal ini kepada kamu. Dia mengatakan seperti ini, bahwa pada saat ketika kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan otoritas komando kepada kakak, kamu tampak sangat menyilaukan. Ucap Ying Huan, aku tidak pandai dengan itu. Jika aku menyimpannya, aku mungkin secara sembarangan menggunakannya, dan menyesatkan semua senior dan junior itu. Kakak senior Xiao jauh lebih baik dalam aspek itu.
Dengan demikian, posisi itu seharusnya secara alami, menjadi milik mereka yang pantas mendapatkannya. Jawab Lindong sambil tersenyum. Ying Huan mengerutkan bibirnya dan tersenyum, sebelum mengulurkan tangan seperti giok, dan tiba-tiba membentuk segel. Pada saat berikutnya, sitar Phoenix surgawi melayang dari pilar batu, sebelum akhirnya turun di lengannya. Ayo pergi dan kembali dengan cepat, ucap Ying Huan sambil tersenyum, dan memeluk Heavenly Phoenix Sitar. Apakah kamu ikut juga? Tanya Lindong. Lindong menatap wanita muda itu dengan heran sebelum dia tanpa sadar bertanya. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu membutuhkan Heavenly Phoenix Sitar, tapi biarkan aku memberitahumu ini. Aku adalah pemilik berikutnya dari sitar Phoenix surgawi. Karena itu, satu-satunya orang yang dapat mengendalikannya adalah aku. Kecuali jika orang itu cukup kuat untuk menghapus tanda yang ditinggalkan oleh ayah aku di dalam. Jawab Ying Huan sambil menyeringai, dan menatap Lindong sambil memeluk surgawi Phoenix Sitar. Lindong benar-benar terdiam. Dengan kekuatan Little Marten saat ini, itu sangat jelas, bahwa ia tidak akan dapat menghapus tanda yang ditinggalkan oleh Ying Xuanzi. Apakah kamu memiliki pertanyaan lagi? Tanya Ying Huan dengan senyum yang indah, saat dia memiringkan kepalanya dan menatap Lindong, yang sudah mengkerut berulang kali di depannya. Tidak ada, jawab Lindong. Lindong ragu-ragu untuk beberapa saat, sebelum akhirnya tertawa pahit dan menganggukkan kepalanya. Saat dia berbalik dan meninggalkan aula besar, Ying Huan menatap punggungnya, sebelum kilatan licik melintas di mata besarnya. Setelah ini, dia dengan santai mengikuti di belakangnya. Setelah mereka berdua pergi, aula besar sekali lagi sunyi. Beberapa menit kemudian, ruang di atas pilar batu mulai menggeliat, sebelum dua sosok perlahan muncul. Dari penampilan mereka adalah Ying Xuanzi, dan Master Aula Sky Hall, Qi Lei. Gadis itu, gumam Qi Lei. Qi Lei menatap pilar batu kosong itu, sebelum wajahnya bergerak. Akhirnya, dia tanpa sadar berkata, Tuan Sekte, apakah kita hanya akan membiarkan dua bocah bandel ini untuk mengambil sitar Phoenix surgawi dari Dao Sekte? Tanya Qi Lei. Tenang, yakinlah pada mereka. Perlakukan saja seolah-olah mereka akan pergi berlatih, kasih kesempatan sekali saja. Selain itu, ada merek di Heavenly Phoenix Sitar. Jika terjadi kecelakaan besar, aku akan dapat mendeteksinya, jawab Ying Xuanzi sambil sedikit tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Ying Xuanzi, Qi Lei hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, Gadis Huan itu, dia adalah murid Sky Hall kita. Namun, dia sebenarnya membantu Lindong mencuri harta karun dari rumahnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya gadis itu, pikir Qi Lei. Ying Xuanzi tersenyum tipis. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik ini. Dengan lambaian lengan bajunya, mereka berdua sekali lagi perlahan menghilang dari puncak pilar batu. Di pinggiran sekte, di tepi sekte ada arai pelindung penghalang cahaya yang besar, ada riak tiba-tiba ketika dua sosok diam-diam menyelinap keluar dari dalam. Memeluk surgawi Phoenix sitar merahnya, sembari matanya yang besar mengamati sekelilingnya, Ying Huan menyeringai dan berkata, Hehehe, kami benar-benar bisa meninggalkan tempat itu karena mencuri barang ini. Ucap Ying Huan. Berbeda dengan sikap optimis Ying Huan, Lindong mulai mengerutkan alisnya. Dia pada dasarnya berhati-hati. Oleh karena itu, ia secara alami merasa ragu, bahwa mereka benar-benar dapat mencuri harta Yuan murni dan masih menyombongkan diri dari Dao Sekte, yang dibentengi dan sangat dipenuhi oleh banyak ahli. Selain itu, mereka tidak ditangkap oleh satu orang pun. Mungkinkah semua orang tua di Dao Sekte tertidur? Pikir Lindong. Itu sangat jelas, tidak mungkin orang-orang tua itu tertidur. Oleh karena itu, Lindong tidak percaya, bahwa tindakan mereka kali ini tidak terdeteksi. Sebaliknya, seseorang seharusnya menyadari apa yang terjadi. Namun, mereka memilih untuk tidak menghentikannya. Berkaca pada titik ini, Lindong diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Beruntung dia membawa Ying Huan. Mengingat status dan latar belakangnya dalam Dao Sekte, mungkin orang-orang tua itu mau melihat ke arah lain. Secara alami dalam semua ini, pengaruh Ying Xuanzi tidak boleh diabaikan, pikir Lindong. Diam-diam menghela nafas lega, Lindong berbalik, menghadapi Dao Sek dan dengan hormat memberi hormat.
Setelah melihat aksinya, Ying Huan melongo lebih dulu, sebelum menjulurkan lidahnya. Sepertinya, dia mengerti alasan di balik tindakannya. Setelah memberi hormat, dia berbalik lagi. Tepat, tubuhnya samar-samar gemetar sebelum sepasang sayap naga hijau membentang dari punggungnya. Dengan sebuah penutup, angin kencang besar mengikuti. "Kemarilah," ucap Lindong, sambil menatap Ying Huan dan mengulurkan tangannya ke arahnya. "Mau ngapain?" tanya Ying Huan. Ying Huan memeluk surgawi Phoenix Sitar, dan berjalan dengan kecurigaan. Pada saat berikutnya, dia menjadi agak panik ketika dia melihat, bahwa Lindong tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang rampingnya. Ying Huan tampaknya melompat ketakutan, karena tindakan mesum Lindong. Hanya ketika aroma jantannya menyerang akal sehatnya, akhirnya dia mendapatkan kembali kejelasannya. Segera, dia menggunakan sitar surgawi Phoenix untuk melindungi tubuhnya, sementara dia menatap Lindong dengan ekspresi merah mendidih di wajahnya. "Aku jauh lebih cepat, sehingga akan lebih baik jika aku menggendongmu secara langsung. Tempat yang akan kita kunjungi ini, jaraknya lumayan jauh, dari pegunungan 1000 binatang ke Daosek," ucap Lindong, saat dia melihat sedikit tanpa daya, pada wanita muda dengan wajah memerah. Mata besar Ying Huan menatap Lindong, sepertinya ingin mendeteksi niat jahat di matanya. Namun, pada akhirnya, dia tidak menemukan niat jahatnya, karena dia hanya melihat ketidakberdayaan di matanya. "Jika kamu berani mengacau, aku akan mengambil sitar Phoenix surgawi dan kembali ke Dao Sekte," gumam Ying Huan dengan nada mengancam. "Tenang, aku tidak tertarik pada gadis kecil konyol sepertimu," jawab Lindong sambil memutar matanya ke arahnya. Tanpa mengatakan omong kosong lagi, dia membungkusnya dalam pelukannya. Dengan kepakan sayap naga hijaunya, mereka berubah menjadi kilatan cahaya sebelum mereka terbang. "Aduh, Nona, apakah kamu seekor anjing? Kenapa kamu menggigitku?" tanya Lindong karena digigit. "Itu untuk ucapan omong kosong kamu, yang telah mengatakan aku adalah gadis kecil yang konyol," jawab Ying Huan kesal. Saat kilatan cahaya melesat ke kejauhan, suara sombong seorang wanita muda yang tidak jelas mentransmisikan melintasi langit. Pegunungan 1000 binatang terletak di bagian selatan wilayah Suan Timur. Diperlukan waktu sekitar setengah bulan, untuk melakukan perjalanan dari Daosek, sampai ke wilayah itu. Namun, karena kecepatan Lindong saat ini, tidak diragukan lagi telah meningkat secara substansial, mereka hampir tidak membutuhkan waktu seminggu, sebelum pegunungan yang membentang luas muncul di depan mata mereka. Seperti namanya, Reng Thousand Beast Mountain adalah titik berkumpulnya monster iblis. Meskipun jumlah binatang iblis itu tidak sama menakutkannya dengan yang ada di kota iblis, ada juga banyak binatang buas iblis yang kuat dan tangguh, yang tersebar di seluruh wilayah Suan Timur. Pegunungan 1000 binatang ini adalah salah satunya. Telah dikatakan, bahwa pegunungan ini tidak pernah kekurangan binatang iblis yang kuat, di setiap tahap kehidupan yang sangat besar. Makhluk-makhluk itu mampu mengambil bentuk manusia, dan memiliki kecerdasan yang menyaingi manusia. Karenanya, kebanyakan orang biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Karena Lindong secara bertahap mendekati Thousand Beast Mountain Range yang sangat besar, dia bisa merasakan merek roh iblis yang tertinggal di dalam tubuhnya oleh Little Marten, mulai memancarkan getaran lemah. Kling, Lindong bisa merasakan arah yang ditunjukkan oleh fluktuasi dari merek roh iblis. Dengan kepakan sayap naganya, dia menembak ke arahnya. Setelah hampir 10 menit, matanya mengeras ketika dia akhirnya melihat dua sosok yang sudah dikenalnya, yang sudah lama tidak dilihatnya, di puncak gunung di kejauhan. "Kakak laki-laki!" teriak api kecil. Sebelum Lindong mulai turun di puncak gunung, sosok yang kokoh seperti menara besi, berdiri dengan tidak sabar sebelum suaranya yang kuat ditransmisikan, seperti teredam guntur dari kejauhan. Dengan sosok Ying Huan di tangannya, Lindong terbang menuju puncak gunung sebelum dia meletakkannya. Menatap di depannya, dia melihat dua sosok berdiri tegak. Orang di sebelah kiri adalah seorang pria mengenakan jubah hijau, dengan penampilan menyihir dan tampan. Saat ini, dia masih memiliki ekspresi malas yang familiar di wajahnya. Namun, ketika dia melirik Lindong, Lindong bisa mendeteksi binar di matanya. Sosok di samping Little Marten adalah Little Flame yang sangat besar, dan sangat berdampak secara visual. Ada beberapa bekas luka menusuk dan memar di tubuhnya, dibandingkan dengan sebelumnya.
Beberapa bekas luka dan memar ini sedikit menambahkan aura jahat dan kejamnya sosok Little Flame. Jika dia menahan tawa konyol di wajahnya setelah melihat Lindong, dia pasti akan terlihat seperti individu yang sangat mengancam dan kuat. Yo, tidak buruk, kamu telah sedikit meningkat. Sepertinya, kamu tidak menyia-nyiakan waktu yang dihabiskan di Daosek, ucap Little Marten dengan alisnya terangkat, setelah menyapu matanya ke tubuh Lindong. Lindong berjalan maju tanpa memperhatikannya dan menatap Little Flame, sebelum ekspresi yang agak mencengangkan muncul dari dalam matanya. Dia menyadari, bahwa Little Flame saat ini dapat menandingi hingga 8 ahli stage Nirvana Yuan. Pikir Lindong, hehehe, dia diajari secara pribadi oleh kakek Marten. Tentu saja, dia tidak akan lebih lemah dari kamu, ucap Little Marten dengan puas diri, setelah melihat ekspresi kaget di wajah Lindong. Nada bicaranya masih menyebalkan seperti sebelumnya. Tidak buruk, jawab Lindong. Menepuk pundak Little Flame sambil menganggukkan kepalanya dengan puas. Sepertinya, Little Flame telah memilih langkah yang benar untuk mengikuti Little Marten. Jika dia tetap tinggal di Dao Sekte, api kecil belum akan mencapai tingkat ini. Ucap Lindong, itu semua berkat bantuan saudara kedua. Dia membawa aku ke beberapa tempat, jawab api kecil. Flame kecil berkata dengan jujur dan terus terang, sambil menggelengkan kepalanya. Macan yang tidak menyenangkan ini yang begitu buas dan kejam, yang menyebabkan siapapun benar-benar ketakutan, benar-benar berperilaku sedemikian konyol di depan Lindong. Hal ini menyebabkan Little Marten tidak dapat menahan malu, karena dia menutupi wajahnya dan menghela nafas kecewa. Biasanya, Little Flame akan selalu mengikuti jejaknya, bagaimanapun juga, itu benar-benar berbeda dari keyakinan implisit yang dia miliki saat bersama Lindong. Lindong tersenyum sebelum akhirnya melihat Little Marten dan berkata, "Berapa banyak kekuatan yang telah kamu dapatkan kembali?" Tanya Lindong. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan praktisi di Advanced Profound Life Stage. Jawab Little Marten dengan acuh tak acuh, ketika sebuah busur muncul di wajahnya yang cantik dan mempesona. Tahap kehidupan mendalam yang canggih, gumam Lindong kaget. Lindong samar mengangguk. Paman guru senior Chen Zhen juga harus berada pada tahap ini. Sepertinya, selama periode waktu ini, Little Marten memang memulihkan sedikit kekuatan lamanya. Mengapa ada seorang gadis bersamamu? Mengapa kamu membawanya ke sini? Aku sepertinya ingat, bahwa dia tidak benar-benar menyukai kamu, waktu pertama kali kamu datangkan. Ucap Marten kecil dengan sedikit heran, setelah matanya tiba-tiba mendarat di Ying Huan, yang tidak jauh di belakang Lindong. Melihat penampilannya, dia masih bisa mengingat sikap yang ditunjukkannya kepada Lindong pada tahap seleksi itu. Lindong memiringkan kepalanya, dan menatap wanita muda itu. Pada saat ini, dia masih agak jauh dari mereka. Berpikir tentang hal itu, Lindong menyadari, bahwa dia mungkin takut dengan kombinasi yang sangat kontras dari Little Marten dan Little Flame. Setelah melihat ini, dia tidak bisa menahan diri dan tersenyum. Biasanya dalam Dao Sekte, gadis ini tak kenal takut. Namun, Lindong tidak pernah membayangkan, bahwa ia akan menjadi sangat malu-malu setelah keluar. Lindong memanggil Ying Huan, sebelum memperkenalkannya kepada mereka. Ketika Little Marten mengetahui, bahwa dia sebenarnya adalah putri dari Master Sekte Daosek, sebuah ketakjuban jelas melintas di wajahnya yang tampan. Itu sangat jelas, dia tidak pernah menyangka, bahwa dia memiliki latar belakang seperti itu. Itu semua berkat dia, bahwa aku bisa meminjam surgawi Phoenix Sitar. Kalau tidak, mungkin tidak ada pertunjukan hari ini, jawab Lindong sambil merentangkan tangannya. Hehehe, sepertinya, gadis kecil itu memperlakukanmu dengan cukup baik, kata si Marten kecil sambil menyeringai. Di sampingnya, wajah Ying Huan memerah, saat dia mengirim senyum manis ke arah Little Marten. Penampilannya sangat segar dan murni, sehingga membuat Lindong memutar matanya. Aku senang, kamu berhasil mendapatkan sitar Phoenix surgawi. Ini akan menyelamatkan kita dari sedikit masalah. Monster berbulu kuning terkutuk itu, tunggu sampai Kakem Marten menghancurkan arai suara surgawi kamu. Aku akan menunjukkan kepada kamu, bagaimana aku akan berurusan dengan kamu semua. Ucap Little Marten dengan gembira, ketika dia mengacungkan tangannya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa objek yang Little Flame temukan. Tanya Lindong setelah memutar matanya pada Little Marten.
Tenang, benda itu pasti layak untuk perjalananmu di sini. Jawab Marten kecil. Iya apaan? Tanya Lindong sambil mengangkat alisnya. Marten kecil tersenyum puas, sebelum bayangan misterius muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia menekan suaranya sebelum bisikan lembut diam-diam memasuki telinga Lindong. Selaiva pembuatan spiritual inti bumi, jawab Marten kecil. Saat 5 kata dengan lembut melayang ke telinga Lindong, mata Lindong segera berkontraksi, sementara Ying Huan tidak bisa menahan jeritan kaget, lalu berambung. Sekian dan terima kasih banyak.